Om Swastiastu. Kembali lagi kepada saya Kadek Dwi Prawira Utama dengan NIM 2011031264 kelas 1F. Di sini saya membawakan materi pembelajaran klasik dan modern. Yang pertama, teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan pada bagian isi pendidikan daripada prosesnya. Isi pendidikan atau bahan dasar yang diambil dari sari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya dan disusun secara logis dan sistematis. Misalnya teori fisika, biologi, matematika, bahasa, sejarah, dan sebagainya. Teori-teori yang terdapat dalam ilmu pendidikan klasik dilahirkan oleh 4 aliran yang berbeda, yaitu yang pertama, teori pendidikan empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang membandingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan. Stimulan ini berasal dari alam bebas atau diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Yang kedua, teori pendidikan nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan, termasuk faktor pendidikan, kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir. Yang ketiga, aliran naturalisme. Aliran naturalisme bahwa semua anak baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik, akan menjadi rusak karena dipengaruhi lingkungan. Pendidikan yang diberikan oleh orang dewasa malah dapat merusak pembawaan baik anak itu, jikalau pengajaran itu tidak baik. Yang keempat, aliran konvergensi. Aliran konvergensi dipelopori oleh William Stream. Ia berpendapat bahwa seseorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, sama-sama mempunyai peranan sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan sesuai untuk perkembangan anak itu sendiri. Yang kedua, teori pendidikan modern adalah pendidikan yang sejalan dengan usaha manusia sejak dilahirkan hingga meninggal, dengan sadar membimbing dan menuntut kondisi jiwa khususnya agar dapat menumbuhkan akhlak dan kebiasaan yang baik sejak awal pertumbuhan dan perkembangannya hingga mencapai masa pubertas agar terbentuk kepribadian yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Mengulas tentang teori pendidikan modern. Yang pertama, pengajaran alam sekitar. Salah satu usaha untuk memberikan dasar agar pendidikan dan pengajaran berhasil ialah mempergunakan lingkungan hidup anak sebagai tolak semua pendidikan.
Yang kedua, pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Opi Deminat Dektroli dari Belgia dengan pengajaran melalui pusat minat. Pendidikan menurut Dektroli adalah sekolah untuk hidup dan oleh hidup. Anak harus dididik, diarahkan, dan dipersiapkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, anak harus mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri dan pengetahuan tentang dunianya. Yang ketiga, sekolah kerja. Sekolah kerja merupakan konsep pendidikan yang menjadi titik kulminasi dari pandangan yang mementingkan keterampilan dalam pendidikan. Sekolah kerja menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, dan bahasa. Sekian pembawaan materi dari saya. Jikalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.